alhamdulillah bersyukur kepada Ibu Haja Sakinah Al-Jufri, anggota DPR RI fraksi PKS dari Dapil Provinsi Sulawesi Tengah, yang kembali mengupayakan program Indonesia Pintar BIP, beasiswa PIP melalui jalur aspirasi anggota DPR RI. Obrolan santai, salah satu program yang memberikan inspirasi, motivasi, serta hiburan buat kalian yang saat ini lagi butuh hiburan. Dengan bahasa yang santai, suasana santai, semua kami kemas dalam program Obrolan Santai. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe Abai Purnapati. Nah, dampak pandemi ini berdampak sekali dengan pendidikan kita, Pak. Betul sekali. Nah, apa kira-kira tanggapan Bapak terkait pendidikan, khususnya di Kota Palu? Ya, sebenarnya pada tahun ajaran yang baru kemarin itu, sebelum kasus lonjakan COVID-19 ini meningkat, kan pemerintah Kota Palu sudah punya rencana untuk kemudian melakukan proses pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Bahkan sudah ada uji cobanya ya di beberapa sekolah yang kemudian memang sudah dipersiapkan sejak awal ya, sejak pandemi tahun lalu. Nah, oleh karena kita masuk dalam area PPKM level 4, sehingga kemudian itu tidak memungkinkan. Nah, tentu ini sangat berdampak ya kepada pelajar-pelajar kita, ya, siswa-siswa yang saat ini masih terus melakukan pembelajaran lewat jarak jauh ataupun online. Nah, ada beberapa dampak yang kemudian ditimbulkan ya setelah 1 tahun lebih ya pandemi COVID-19 dengan proses pembelajaran tatap muka, daring dan luring ya bahasanya. Nah, kita sangat khawatir bahwa ini akan kemudian berdampak secara psikologis kepada peserta didik. Ya, peserta didik. Kenapa? Karena interaksi antara guru dengan siswa ini ya hanya lewat ya lewat gadget ya, itu apakah kemudian lewat HP kah atau kemudian lewat laptop. Nah, di sisi yang lain karena terlalu lama di rumah gitu, nah beberapa laporan yang seringkali diungkap oleh media bahwa ya terjadi kekerasan terhadap anak yang cukup besar. Lalu kemudian ada juga yang mengabarkan bahwa ada pernikahan dini di beberapa tempat. Lalu kemudian karena waktunya lebih banyak di rumah, maka ada yang dengan dalam tanda petik terpaksa untuk kemudian bekerja membantu orang tua. Nah, itu yang dalam sisi psikologis. Nah, yang kedua tentu adalah bahwa akan sangat berdampak pada proses pencapaian gitu, target yang diharapkan oleh sekolah terhadap anak didik itu akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan manakala ya seperti di tahun-tahun sebelumnya ya, ketika sebelum masa pandemi itu kemudian muncul, dalam artian bahwa sisi kualitas itu akan sangat berbeda, proses pembelajaran secara online dengan proses pembelajaran secara tatap muka langsung. Nah ini akan kemudian juga berdampak pada kurang optimalnya, ya,
kurang optimalnya pertumbuhan intelijensi intelektual ataupun kemudian kemampuan dari peserta didik selama masa pandemi ini. Nah, ini yang saya kira kita tidak ingin harapkan bahwa hal-hal ini terus berkepanjangan. Walaupun di satu sisi tentu ya kita harus senantiasa mengupayakan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan COVID-19 ini, atau dalam bahasa kerennya itu sering disampaikan bahwa ya kita harus sudah mulai hidup berdampingan dengan COVID-19. Ya. Nah, harapannya bahwa Kota Palu, ya, di Kota Palu ketika kemudian proses PPKM ini sudah menurun, ya, dari level 3 ke level 4 ke level 3, ya kita berharap bahwa pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pendidikan sudah harus mempersiapkan skema bagaimana di ke depan, ya, paling tidak di semester ini sudah punya perencanaan untuk kemudian memulai pembelajaran tatap muka walaupun secara terbatas, dan tentu tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Nah, kalau perlu, ya, di tiap sekolah yang kemudian sudah mulai membuka proses pembelajaran tatap muka secara terbatas itu membentuk satgas COVID di masing-masing sekolah, agar kemudian proses alur bahkan dari bagaimana treatment dan lain sebagainya itu bisa ditangani oleh Satgas COVID-19, dan tentu ini juga akan butuh persetujuan dari orang tua masing-masing. Dan kalau kemudian kita melihat, ya, banyak ya sekarang orang tua yang kemudian antusias, ya, menunggu, ya, proses pembelajaran tatap muka walaupun secara terbatas, apakah kemudian shiftnya dibagi dan lain sebagainya. Itu kan mekanismenya nanti di tiap-tiap sekolah. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bahwa bagaimana sekolah kemudian bisa membentuk Satgas COVID-19. Mbak, saya juga sempat baca-baca berita, lihat PKS ini sekarang ini lagi genjot-genjotnya memberikan beasiswa, Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya, itu salah satu upaya khidmat PKS kepada pemerintah, kepada masyarakat melalui pejabat-pejabat publik dan anggota legislatif yang ada di tingkat pusat, di provinsi, begitu pun dengan yang ada di kabupaten kota. Dan itu sudah dimulai sebenarnya sejak awal COVID-19 ini, bagaimana kemudian PKS melalui pejabat publik dan anggota legislatifnya terus kemudian memberikan empati, kepedulian kepada masyarakat yang terdampak. Dari sebelumnya kan ada sebar daging kurban, ya kan, 1 juta daging kurban. Alhamdulillah di Sulawesi Tengah itu kemudian bisa terpenuhi dari targetnya, dan saat ini di bulan Agustus, ya, karena ini masih bulan Agustus, juga ada instruksi kepada seluruh pejabat publik dan anggota legislatif untuk memotong atau memangkas penghasilannya di bulan Agustus ini untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, hal yang lain juga, ya, kita juga alhamdulillah bersyukur kepada Ibu Haja Sakinah Al-Jufri, anggota DPR RI fraksi PKS dari Dapil Provinsi Sulawesi Tengah, yang kembali, ya, mengupayakan program Indonesia Pintar, ya, BIP, beasiswa PIP melalui jalur aspirasi anggota DPR RI. Dan ini sudah menjadi di tahun yang kedua, ya,
2020 kemarin kalau tidak salah sekitar 17.500 ya kemudian bisa terfasilitasi dengan program Indonesia Pintar. Terus kemudian di tahun 2021 ini ya alhamdulillah lebih banyak lagi karena terkoordinasi 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saya kira ini adalah program yang sangat membantu yang kemudian bisa dirasakan dampaknya oleh peserta didik ya dengan bantuan yang variasi tentunya dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, begitupun dengan di perguruan tinggi. Nah ini kita sangat berharap bahwa program ini terus bisa diupayakan dari tahun ke tahun dengan jumlah yang lebih banyak lagi agar peserta didik atau siswa dan mahasiswa yang ada di Sulawesi Tengah ini juga bisa menikmati dan merasakan pendidikan, karena memang itu yang dikhususkan untuk kalangan yang tidak mampu ya, agar bisa mendukung proses pembelajaran yang kemudian untuk mencegah tentunya bahwa anak-anak sekolah itu terbentengi dari putus sekolah. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin Pak, untuk penutup ada closing statement yang bisa diberikan untuk masyarakat yang menonton. Ya, kepada para para pemirsa ataupun masyarakat, teman-teman semua, paling tidak di masa pandemi COVID-19 ya seperti saat ini penting untuk kemudian bisa merecek ya kembali informasi-informasi yang didapatkan, diupayakan bahwa informasi yang kemudian hadir di gadget kita, di HP kita itu adalah informasi dari sumber yang jelas ya. Dalam artian bahwa ya kita upayakan untuk kemudian terhindar ya dari berita-berita sampah, berita-berita hoax yang tentunya sangat merugikan ya, kita semua. Yang kedua adalah ya dalam dunia media sosial saat ini tentu kita harus lebih bijak ya mengelola jari-jari tangan kita ya, jangan sampai apa yang kemudian kita share, apa yang kemudian kita jadikan sebagai status itu merugikan orang lain ya. Kenapa? Karena itu sudah ada undang-undang ITE ya, tentu ya ketika kemudian kita masuk dalam hal yang melanggar ya tentu akan merugikan diri sendiri. Jadi sekali lagi bijaklah dalam kemudian bermedia sosial. Yang ketiga tentu adalah mari kemudian kita saling mengedukasi, mari kemudian kita saling memberikan informasi-informasi yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita support orang-orang yang sering yang saat ini terus berada di garda terdepan, para tenaga kesehatan, para medis kita ya menjadi garda terdepan dalam proses penanganan COVID-19. Kita juga mensupport ya, memberikan kepedulian ya kepada masyarakat yang saat ini masih terkonfirmasi positif dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dan tentu juga kita mendoakan ya para masyarakat kita yang hari ini masih berada di pusat-pusat pelayanan kesehatan yang masih dirawat di rumah sakit ya, agar kemudian bisa diberikan
kesembuhan. Ya, mudah-mudahan juga pemerintah terus memberikan kepeduliannya kepada masyarakat agar insya Allah aktivitas kita bisa kembali secara normal. Ya, terima kasih Bung Abai atas waktunya untuk kemudian berbincang kembali bersama dengan saya di kesempatan sore hari ini di tempat yang luar biasa, saya kira di warung Lorpak 51. Oke, buat sahabat-sahabat Abai Purnapati yang menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Saya Abai Purnapati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.